Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NIM 1810116039. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar saya dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa Melakukan Investasi Emas Berbasis Syariah di Masa COVID-19. Adapun pada bab 1 yaitu latar belakangnya yaitu menurut Muhammad 2014, investasi emas termasuk kategori investasi yang paling aman dibandingin dengan investasi lainnya. Karena itu investasi emas dapat membuka peluang dalam penerimaan imbal hasil yang melebihi investasi yang dengan kategori high risk. Akan tetapi keadaan tersebut bisa saja berbalik seperti adanya inflasi dan naiknya harga emas dunia. Emas juga merupakan jenis investasi alternatif yang sangat menguntungkan jika nilainya yang tidak mengalami inflasi juga harga emas yang terus meningkat. Dalam transaksinya yang fleksibel dan pasar terbuka, maka investasi emas menjadi komoditas pilihan alternatif bagi yang berinvestasi. Dalam Habibah 2017. Selanjutnya dalam Kompas 2020, dalam melakukan investasi emas di masa pandemi COVID-19 memiliki resiko yang tidak kecil. Saat awal-awal pandemi, harga emas menunjukkan harga fluktuatif, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk bisa terus melakukan investasi emas karena investasi emas tidak menjamin mendapat keuntungan yang besar. Selanjutnya dalam Luki Zulaika 2017, mahasiswa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pemberian yang berasal dari orang tua, beasiswa ataupun dari sumber pendapatan lainnya. Juga literasi yang dalam investasi emas, mahasiswa ingin melakukan investasi pada emas. Selanjutnya, dari minat mahasiswa itu, investasi juga tidak terlepas dari berbagai tempat untuk melakukan investasi. Di antaranya dalam menabung emas, cicil emas, ataupun gadai emas yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk oleh mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan tabel yang di samping itu, data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dalam tahun 2019 menunjukkan hasil yang menunjukkan hasil perubahan literasi masyarakat di Indonesia naik di tahun 2016 dari sebesar 4,40% menjadi 4,92%. Akan tetapi hasil ini menunjukkan masih relatif rendah dibanding dengan lembaga keuangan lainnya. Artinya masyarakat banyak yang belum paham tentang investasi, terutama di pasar modal. Dalam Widianto et al. 2021. Gap research pada penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama judulnya yaitu pengaruh literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa dalam Upadana Herawati 2020 dengan variabelnya yaitu literasi keuangan dan perilaku keuangan dengan hasil berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Yang kedua dalam penelitian berjudul Penerimaan Program Akumulasi Emas pada Malaysia dengan studi kasus penyidikan empiris dalam Amirah, Juisin, dan Amin 2020 dengan variabel X1 yaitu sikap kontrol perilaku X3 dan literasi investasi emas syariah X5 memiliki hasil signifikan terhadap Investing Reservedness of Gold Accumulation Program atau GAP, sedangkan norma subjektif yaitu X2 dan kepatuhan syariah X4 memiliki hasil tidak signifikan terhadap Investing Reservedness
of Goal Accumulation Program atau GAP. Yang ketiga, pada penelitian dengan berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas dalam Rahma dan Canggih 2021 dengan variabel pengetahuan umum yaitu X1 dan variabel X3 pendidikan memiliki hasil berpengaruh signifikan terhadap minat investasi, sedangkan persepsi penghasilan yaitu X2 memiliki hasil tidak signifikan terhadap minat investasi. Dengan perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel pendapatan dan juga literasi keuangan. Juga populasi yang pada penelitian ini yang dikelompokkan pada mahasiswa ekonomi syariah di Jabodetabek, juga adanya kebaruan penelitian di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, adanya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan investasi emas berbasis syariah di masa pandemi COVID. Yang kedua, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah melakukan investasi emas berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendapatan literasi keuangan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah melakukan investasi emas berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah melakukan investasi emas berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah melakukan investasi emas berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan juga literasi keuangan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah melakukan investasi emas berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Dalam aspek teoritis, peneliti berharap dalam penelitian ini memberikan informasi terbaru atas hasil penelitian untuk pembaca dan juga peneliti pribadi yang dilakukan, juga untuk menambah wawasan dalam mengembangkan pengetahuan tentang investasi dalam perspektif syariah. Yang dalam aspek praktis itu dibagi menjadi dua, untuk akademik dan juga perusahaan. Dalam akademik itu peneliti berharap dalam penelitian ini bisa sebagai tambahan kajian literatur guna mengembangkan tentang investasi dalam perspektif syariah. Dalam perusahaan, peneliti berharap penelitian ini untuk perusahaan yang bergerak dalam investasi emas syariah bermanfaat untuk menjadi kajian dan saran dalam melakukan dan mengambil keputusan yang harus diambil terkait pendapatan dan literasi keuangan terhadap minat mahasiswa melakukan investasi emas berbasis syariah. Pada bab 2 dalam penelitian ini, yang pertama, menurut Azan 1985 menggunakan teori of planned behavior atau TPP, menyatakan adanya kecenderungan dari tindakan yang sesuai dengan intensi dan pola pikir yang mengacu melalui perilaku tertentu, di mana intensi yang dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subjektif, dan pengendalian perilaku dalam Raditya et al. 2014. Yang kedua, menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama juga di akhir periode seperti keadaan semula dalam Buta-Buta 2017. Selanjutnya, dalam literasi keuangan merupakan bagian dari yang terpenting dalam seseorang memahami bagaimana seseorang mengalokasikan keuangan pribadi dan juga terarah untuk mendapatkan keputusan dalam mengelola keuangan yang baik dalam Nawid et al. 2018.
Selanjutnya, dalam bab 2, yaitu indikator variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Y yaitu minat investasi emas syariah, indikatornya yaitu ketertarikan mahasiswa, keyakinan mahasiswa, dan risiko investasi emas dalam Raditya et al. 2014. Yang kedua, variabel X1 yaitu pendapatan, indikatornya yaitu sumber penghasilan, pengalokasian penghasilan, jumlah penghasilan dalam Butar-Butar 2017. Selanjutnya dalam variabel X2 yaitu literasi keuangan, indikatornya yaitu pemahaman konsep keuangan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan keuangan dalam Darmawan et al. 2019. Selanjutnya dalam penelitian terdahulu yaitu yang pertama dengan nama peneliti yaitu Iwayan Yasa Hadi Upadana dan Nyoman Trisna Herawati pada tahun 2020 dengan sampel dan uji penelitian yaitu mahasiswa Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha dengan uji regresi linear berganda dan uji bedati tes. Variabelnya yaitu literasi keuangan dan perilaku keuangan dengan hasil signifikan. Kedua, dengan nama peneliti Aldra Puspita Rahma dan Clara Sinta Canggih pada tahun 2021 dengan sampel dan uji penelitian yaitu masyarakat Kabupaten Jombang dan uji asumsi analisis regresi linear berganda dengan variabel pengetahuan umum, persepsi penghasilan, dan pendidikan dengan hasilnya yaitu pengetahuan umum dan pendidikan signifikan dan persepsi penghasilan tidak signifikan. Yang ketiga, Hani Amirah Juisin dan Hanudin Amin tahun 2020 sampel dan uji penelitian yaitu seluruh penerima investor retail dalam melakukan GAP di Malaysia Timur menggunakan uji teliti yaitu Principal Component Analysis atau PCA dan Varimax dengan metode rotasi Kaiser Normalization dengan variabel yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, kepatuhan syariah, dan literasi investasi emas syariah dengan hasil yang signifikan yaitu variabel sikap, kontrol perilaku, dan literasi investasi emas syariah, sedangkan dalam norma subjektif dan kepatuhan syariah mendapatkan hasil tidak signifikan. Dalam metode penelitian ini dan hipotesis, penelitian menggunakan dua variabel yaitu variabel X1 menggunakan literasi keuangan dan variabel X2 yaitu pendapatan dengan variabel Y yaitu minat mahasiswa melakukan investasi emas di bank syariah. Dengan hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap minat mahasiswa melakukan investasi emas berbasis syariah. Yang kedua, terdapat pengaruh antara literasi keuangan terhadap minat mahasiswa melakukan investasi emas berbasis syariah. Yang ketiga, terdapat pengaruh pendapatan dan literasi keuangan terhadap minat mahasiswa melakukan investasi emas berbasis syariah. Selanjutnya, pada bab 3 metode penelitian yaitu dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan populasi yaitu mahasiswa dengan prodi ekonomi syariah yang berada di daerah Jabodetabek dengan sampel pengambilannya yaitu purposive sampling di mana pengambilan anggota sampelnya menggunakan metode Slovin yang hasilnya itu 100 responden. Dengan sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yaitu dalam data primer menggunakan kuesioner Google Form dan data sekunder yaitu jurnal ilmiah, buku berita, dan website resmi. Selanjutnya, dalam teknik analisis data, dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan
statistik deskriptif. Selanjutnya, dalam uji hipotesis menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi, juga regresi linear berganda. Sekian presentasi hasil seminar yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.